Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan saya Sofi Siva Safira. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bareng mengenai suku adat Provinsi Lampung. Langsung saja, jadi Provinsi Lampung ini mempunyai semboyan yang berbunyi Sang Bumi Ruwajurai yang memiliki arti yaitu satu bumi dua jiwa atau satu bumi dua cabang. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah dalam satu bumi yaitu Provinsi Lampung terdiri dari dua suku adat yaitu suku adat Saibatin dan suku adat Pepadun. Pada pembahasan video pembelajaran kita kali ini kita akan memfokuskan pada pembahasan kebudayaan suku adat Saibatin. Sebelumnya, saya ingin bertanya dari teman-teman semuanya, apakah ada yang sudah tahu bagaimana sebenarnya kebudayaan Provinsi Lampung? Bagaimana sebenarnya kebudayaan suku adat Saibatin? Jadi, suku adat Saibatin itu merupakan suku asli yang berasal dari Provinsi Lampung. Masyarakat Saibatin ini mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari barat, timur, hingga selatan. Daerah-daerah tersebut terletak di Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Bandar Lampung, Pesawaran, dan juga Tanggamus. Saibatin memiliki makna yaitu satu batin atau satu junjungan. Maksudnya adalah dalam generasi kepemimpinan mereka itu hanya mempunyai satu orang raja. Kekerabatannya bersifat patrilineal, artinya adalah berdasarkan garis keturunan. Jadi, dijelaskan bahwa dalam satu generasi kepemimpinan mereka hanya dipimpin oleh satu orang raja yang bisa diwariskan dari pihak keluarga. Mulai dari ayah, nanti diturunkan kepada anaknya, dan anaknya diturunkan kepada cucunya, hingga seterusnya. Lalu bagaimana sih sebenarnya asal-usul masyarakat Saibatin ini? Jadi, pada zaman nenek moyang, mereka ini terdapat di daerah Kenali, Liwa, Kroy, hingga Kalianda, dan beberapa daerah lain yang terdapat di pesisir Lampung. Mereka ini dipercaya berasal dari sebuah lereng gunung yaitu lereng Gunung Pesagi, yang di dalam lereng Gunung Pesagi tersebut terdapat suku purba yang disebut dengan suku Tumia. Selain adanya suku Tumia tersebut, masyarakat Saibatin ini diperkuat oleh penemuan-penemuan batu Neolitikum dan penemuan aksara atau yang biasa disebut dengan Hat Lampung, serta berdasarkan musyawarah Paksipak pada tahun 2001 lalu. Sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai masyarakat Saibatin, kita juga akan menerangkan bahwa masyarakat Saibatin ini memegang falsafah hidup yang disebut dengan Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri ini dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Namun selain masyarakat Saibatin, masyarakat Pepadun juga sama-sama memegang pedoman hidup yaitu Piil Pesenggiri. Nah, Piil Pesenggiri ini terdiri dari apa saja sih? Jadi Piil Pesenggiri ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama Julu Ado, yang kedua Nemu Nyimah, yang ketiga Nengah Nyapur, dan yang keempat adalah Sakai Sambayan. Kita akan menjelaskan keempatnya. Yang pertama adalah Julu Ado. Julu Ado ini merupakan sebuah pemberian gelar yang diberikan oleh kerabat sejak kita lahir atau sebelum menikah dan sesudah menikah. Jadi, gelar ini terdiri dari 2 yaitu Julu dan Ado. Gelar Julu ini akan diberikan kepada anak yang baru lahir atau belum menikah. Jadi, dalam kekerabatan selain diberikan nama oleh orang tua, kita juga mendapat panggilan atau mendapat gelar yang diberikan oleh beberapa kerabat lainnya seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Jadi, dalam keluarga kita tidak hanya memiliki satu panggilan saja, bisa 2, 3, 4, atau bahkan seterusnya. Lalu yang kedua adalah Nemu Nyimah. Nemu Nyimah ini merupakan rasa kepedulian terhadap sesama, seperti halnya kita memiliki sifat murah hati atau suka memberi, lalu gemar bersilaturahmi terhadap sesama. Nah, itu akan menciptakan sebuah kehidupan yang aman, damai, tentram, serta hidup saling membantu satu sama lain.
Dan yang ketiga ini adalah nengah nyapur. Nengah nyapur ini bermakna bahwa setiap menyelesaikan masalah ini akan dilakukannya musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi, dalam Namui Nyimah ini selalu mengedepankan sifat kekeluargaan demi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sekali sampaian ini bermakna bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita ini harus mengedepankan sikap saling tolong-menolong dan sikap toleransi. Lalu masyarakat Saibatin ini juga mempunyai kebudayaan. Kebudayaan tersebut menjadikan ciri khas atau ciri masyarakat Saibatin dalam tatanan hidup bermasyarakat. Jadi kebudayaannya ini ada adat perkawinan, lalu ada pakaian adat, dan yang ketiga ada bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada adat perkawinan. Jadi masyarakat Saibatin ini bisa melakukan perkawinan dengan dua cara. Yang pertama yaitu nyaka atau mantudau, dan yang kedua adalah cambok sumbai. Maksudnya apa? Maksudnya apa nih Kak? Gitu ya. Jadi maksudnya adalah yang pertama ya, kita akan menjelaskan nyaka atau mantudau terlebih dahulu. Nyaka atau mantudau merupakan bentuk pernikahan atau bentuk perkawinan yang menggunakan uang jujur. Jadi uang jujur ini diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita. Nah, dalam nyaka atau mantudau ini juga bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sebambangan atau larian yang biasa dipercayai oleh masyarakat Lampung itu membawa lari seorang gadis ke kediaman seorang bujang. Lalu yang kedua itu adalah tekahang. Tekahang itu merupakan prosesi lamaran yang mungkin masih sama seperti prosesi lamaran pada umumnya. Lalu yang kedua ada cambuk sumbai. Cambuk sumbai ini merupakan bentuk perkawinan yang tidak menggunakan uang jujur. Nah, cambuk sumbai ini biasa disebut dengan bentuk pernikahan semanda. Maksudnya gimana? Jadi, setelah menikah, si pria ini harus menetap di kediaman si wanita untuk meneruskan keturunan di kekerabatan pihak wanita. Oke, sekarang ke pakaian adat. Jadi masyarakat Saibatin ini juga mempunyai sebuah ciri khas dalam pakaian adatnya. Begitu menariknya bukan kita belajar mengenai kebudayaan-kebudayaan Provinsi Lampung, khususnya Saibatin ini. Oke, langsung saja ya. Jadi dalam pakaian adat ini terdiri dari siger atau kopiah emas, lalu ada baju kurung atau baju lengan panjang, kain tapis sebagai bawahannya, dan yang terakhir ada aksesoris-aksesorisnya yang menunjang kemewahan dalam pakaian adat Lampung ini. Lalu ada aksesoris ini merupakan pendukung dari kemewahan baju adat Saibatin ini. Apa saja sih aksesorisnya? Ada sumbang. Sumbang itu merupakan anting yang berbentuk seperti kemiri dan berwarna emas, itu dipasang di daun telinga. Lalu di perhiasan leher dan dada juga terdapat kalung. Kalung itu ada kalung papan jajar begitu. Nah, ada juga gelang. Gelang ini juga banyak macamnya. Ada gelang berbentuk duri, lalu gelang kano, gelang burung yang dipasang di lengan atas, dan gelang-gelang lainnya. Terakhir itu ada bulu serti atau ikat pinggang yang dipakai oleh mempelai wanita berbahan bludru seperti itu, berwarna merah. Untuk kebudayaan yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa ini merupakan bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat Lampung. Jadi masyarakat Lampung ini juga memiliki dua bahasa yang berdialek A dan berdialek O. Biasanya untuk masyarakat Saibatin ini menggunakan bahasa yang berdialek A. Lalu untuk pepadun itu biasanya menggunakan dialek O. Begitu. Nah, kita ambil contoh ya, seperti kata kamu dalam dialek A itu penyebutannya adalah miku, tapi dalam dialek O itu penyebutannya mikau. Jadi keduanya itu memiliki arti yang sama, hanya saja berbeda dalam pelafalannya. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum